Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan Raditya Putra dengan NIM 24 akhiran 100. Di sini saya akan mengerjakan implementasi trigger dalam SQL. Untuk deskripsi tugasnya itu, mahasiswa diminta untuk mempelajari dan mengimplementasikan trigger pada MySQL di data pada sistem database marketplace yang telah dikembangkan. Ini untuk database sistem marketplace yang sudah dikembangkan di pertemuan sebelumnya. Untuk instruksi tugasnya itu mahasiswa diminta untuk mengerjakan beberapa bagian berikut. Menjelaskan sintaks dasar trigger. Nah, trigger sendiri itu untuk seperti sebuah event atau kejadian yang akan dilakukan saat ada pemicunya. Seperti namanya sendiri, yaitu trigger. Terus untuk struktur umum pembuatan trigger itu seperti ini. Ini 3 trigger yang pernah saya buat. Nah, untuk struktur umumnya itu ada trigger name. Di sini untuk nama triggernya. Tabel ini untuk tabel yang akan digunakan pada triggernya atau tabel yang akan dituju. Terus time-nya ini ada before dan after. Nah, untuk time-nya sendiri itu before itu sebelum data dirubah di dalam database akan itu untuk before. Nah, sedangkan after itu setelah data dirubah di dalam tabelnya saat dilakukan trigger. Nah, untuk eventnya sendiri itu ada insert, update, dan juga delete. Insert untuk memasukkan data, update untuk merubah data, sedangkan delete untuk menghapus data. Dan di sini untuk triggernya sendiri dimulai dari begin dan diakhiri dengan end. Untuk struktur dasarnya sendiri seperti ini. Contohnya itu seperti cek stok harga ini before insert, tabel yang digunakan produk. Untuk time-nya itu before, jadi sebelum data dimasukkan itu dicek terlebih dahulu. Untuk eventnya sendiri insert. Nah, misal ini ada harga yang nilainya itu 0, itu nanti harga dan stoknya yang dimasukkan kurang dari 0 atau sama dengan dari 0, itu harga produk tidak boleh negatif atau kosong, dan stok produk tidak boleh negatif atau kosong saat cek stok harga. Before insert ini diaktifkan. Untuk strukturnya sendiri seperti ini ya. Lalu penggunaan old dan new. Nah, untuk old sendiri itu data lama yang sudah ada, sedangkan new itu data baru yang akan ditambahkan. Nah, untuk contoh sederhananya itu seperti ini. Nah, misal insert into produk seperti yang tadi. Tabel produknya sendiri values. Nah, untuk tabel produknya seperti ini, ada ID toko. Pertama ID toko, ID kategori, nama produknya, deskripsi produk, deskripsi produk, harga, stok berat, harga stok berat. Nah, misal ID tokonya di sini kan ada banyak nih. Kita coba ID tokonya 5. ID kategorinya 1 aja. Nama produknya semisal mouse putih. Deskripsinya kita isi
data baru. Sebenarnya kosong tidak apa-apa. Terus harganya misal negatif 5.000, stoknya negatif 5, beratnya 5. Nah, saat ini dijalankan maka trigger yang ada itu akan aktif. Nah, harga produk tidak boleh negatif atau kosong. Nah, semisal ini harganya 250.000. Nah, ini saat dijalankan, nah, stok produk tidak boleh negatif atau kosong. Misal stoknya 5. Nah, baru bisa. Itu untuk melakukan pengecekan pada stoknya, otomatisasi pada pengecekannya, karena tidak mungkin harga dan juga stoknya itu negatif ataupun kosong untuk marketplace. Untuk studi penggunaan trigger untuk audit log. Nah, ini siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan untuk terjadinya perubahan, data sebelumnya sudah perubahan. Audit log penting untuk mendukung keamanan data, kepatuhan sistem, analisis pengesalan troubleshooting. Diminta menjelaskan bagaimana audit log dapat diterapkan pada sistem marketplace. Nah, berarti di sini kita buat terlebih dahulu create tabel untuk audit log. Create tabel audit underscore log. Audit underscore log dalam kurung ada ID ID log, atau pakai yang itu aja ya, yang itu tinggal lah. ID underscore log itu integer, auto increment ini untuk ID dari audit lognya. Di sini saya ada log stock primary key koma, terus ada nama tabel yang akan diubah nanti, varchar 50. Habis nama tabel ada waktu perubahan. Operasinya dulu aja ya. Ada operasi 50 banyak kan, 25. Waktu perubahan itu kita pakai timestamp default. Nah, kita pakai waktu yang sekarang, current timestamp. Ada ID, nama tabel, operasi, waktu, default, waktu, data lama sama data barunya ya. Data underscore lama, teks text, koma, data baru.
Ini untuk tabel baru yaitu audit log. Nah, untuk tabelnya sendiri di sini. Strukturnya ya, sebentar. Audit log dan log stoknya sama ya. Kita ini aja, kita ubah audit lognya. Mana tadi? Oke, kita biarkan aja kali ya. Saya ubah nanti saja namanya biar log audit jadi audit log sama log stock ini nanti di bersebelahan. Nah, untuk setelah buat tabel audit lognya kita masuk ke triggernya. Sebentar, audit log mana tadi? Kita buat triggernya. Create-nya trigger. Untuk namanya log update produk ya. Update produk berarti ininya after, tabelnya kita pakai tabel produk, after insert ya berarti ya. Oh bukan ya, update ya. Ini untuk catatan perubahan harga di tabel produk, tapi kita masukkan ke di dalam tabel audit log. Jadi nanti perubahan yang ada di produk nanti kelihatan. After update berarti AU after update, produk after update. Begin insert into audit log. Insert auto audit log tadi ada nama tabel, ID-nya tidak perlu, jadi soalnya nanti otomatis nama tabel. Terus ada operasinya apa, operasi ya, operasinya apa, terus tabel operasi. Karena waktu perubahannya tadi kita buat jadi current stem, jadi otomatis terisi, jadi langsung ke data lama data baru. Data lama data baru. Untuk values-nya nama tabelnya produk ya, produk. Operasinya update, update. Data lamanya kita pakai
ini sebentar, produk update, terus yang ini operasinya concat concat tabel produk harganya, harga all, ini data lamanya, all harga skor produk. Harga aja ya, soalnya kan di sini harga. Kurung koma sama bentar, harga kontak ini operasi ya, harusnya update setelah lama kontak ini new. Values produk update concat harga all titik harga dari produknya terus koma concat harga ini titik harga ya. Oke. Nanti kita coba apakah bisa. Nah, sudah bisa. Log produk. Jadi semisal di tabel produk kita insert itu tadi update ya. Berarti semisal kita ke tabel produk dulu, update into yang putih ini tadi ya. Sebentar. Semisal ini aja kita edit di sini. Mas putih, data baru, harganya, triggernya tadi apa? Update ya. Harga. Berarti di harga ini semisal ini 25 50.
Nah sudah, kita coba ke audit log. Nah ada ID1, nama tabelnya produk, operasinya update, waktu perubahan waktu perubahannya hari ini. Terus data lamanya itu 250, sedangkan data barunya itu cuma 50.000. Nah terus selanjutnya implementasi trigger untuk audit log ini tadi udah trigger yang mencatat aktivitas perubahan pada tabel tersebut dalam database interface, insert, update, delete, nama tabel, jenis operasi tadi update sudah, waktu perubahan, nilai data. Berarti di triggernya kita kurang sebentar di triggernya log update ini tadi ini sudah ya, ini yang update. Kita copy saja, terus ini kita copy, create baru, update ini, terus berarti insert, coba insert itu sesudah berarti after ya, tabelnya produk. Insert berarti data baru saja, tidak perlu data lama. Data lamanya ini kita pakai semisal 0 lah data lamanya, karena produknya tidak ada, nama tabel produk, insert, dan 0 nih harga baru. Nah coba, nah sudah, berarti semisal kita ke sini, insert into produk, produknya tadi ada sebentar, ID toko, berarti ID toko, ID kategori, ID toko, itu kategori, nama produk, deskripsi produk, harga, stok, sama berat. ID toko, ID kategori, nama produk, deskripsi produk, harga, stok, berat. Valuesnya semisal ID tokonya kita pakai satu semua saja, nama, sebentar, triggernya yang insert ini edit, enggak perlu data lama ya, berarti data lamanya ini hapus saja karena ini memasukkan data baru ya, hapus saja. Sebentar, kita refresh dulu. Nah
ID nama ini nama produk ya. Baju lebaran. Deskripsinya murah. Harganya kita pakai 50.000. Stoknya ada 10, beratnya 5. Nah, kita cek di audit log. Nah, ada produk operasinya insert, data lamanya nggak ada karena ini yang kita masukkan, sedangkan data barunya ini sesuai 5.000. Oh, ketulis 5.000 ya. Berarti sekarang create new trigger log delete after delete tabel produk. Mana produk? Kita samakan aja. Data lamanya di ini karena menghapus data barunya kita hapus. Kita tinggalkan data lamanya. Nah, ininya delete. Harga lamanya Onitex ya. Berarti gini aja. Triggernya yang insert tadi, edit ini berhasil memasukkan barang gitu aja, produk. Berarti yang delete berhasil menghapus produk. Nah, kita copy gini aja. Tabel produk. Misal kita hapus yang ini, baju lebaran. Retro 1 mas putih, kok nggak bisa. Column doesn't match value count. Kita coba yang ini. Cannot update ya. Detail ID produk, referensi produk, tabel produk kan. Kalau doesn't match value, sebentar kita masuk ke triggernya dulu. Sepertinya ada yang salah. Log delete produk. After semua ya. Insert to before.
kita pakai after semua. ID produk 104 101 ini coba foreign key. Ini kita ganti pakai ini di kategori baju lebaran. Oke. Nah, kita coba. Nggak bisa. Ini harga aja yang di ini. Kalau doesn't match terus satu, apa maksudnya? Tadi bisa dihapus, sekarang nggak bisa. Oh, ini kita coba pakai before. Nggak ngaruh. Ini harusnya udah benar ya. Kayaknya ada masalah. Lanjut aja. Trigger untuk otomatisasi update data. Sebuah trigger yang melakukan otomatisasi pembaruan pada sistem transaksi marketplace. Setelah jadi penambahan pada tabel detail transaksi, maka sistem total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu terupdate secara otomatis. Nah, ini untuk berarti kita buat di sini trigger. Ini tadi otomatisasi update data. Otomatisasi update data. Kita untuk otomatisasi update datanya kita pakai update berarti eventnya insert ya, setelah data dimasukkan ya, after insert on tabel produk, after insert berarti AI begin and update di pesanan kita set datanya
pesanan, mana pesanan ini, total harga ya, set total harga sama dengan total harga ditambah new titik subtotal. Subtotal itu dari sebentar di transaksi ya, transaksi itu pengiriman ya, pembayaran sih. Detail pesanan ya di sini. Ini subtotal. Oh, ini belum terubah. Detail pesanan. Total harga itu total harga subtotal where ID underscore pesanan sama dengan new ID underscore pesanan. Nah, tabel ini di tabel pesanan, detail pesanan, after insert dan 5. Update pesanan, set total harga, itu total harga ditambah new subtotal, di mana ID pesanan itu ID pesanan yang baru. Ya, selesai. Untuk contohnya sendiri, update data ini di detail pesanan. Ini nanti kerubah sendiri ya harusnya. Kita samakan aja di sini. Trigger notifikasi transaksi yang memberikan notifikasi atau pesan ketika nilai transaksi melebihi 200.000. Penyimpanan pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Tujuan trigger ini adalah untuk memberikan indikasi terhadap transaksi dengan nilai besar yang memerlukan perhatian khusus. Berarti di tabel notifikasi. Nah, di tabel ini harusnya nanti ID notifikasi, ID user, tipe usernya apa, judul notifikasinya apa, isi notifikasi, status baca, terus tanggal kirim. Untuk tabel notifikasinya sendiri sudah ada ya, ID, pesan sama waktu, yang tanggal kirim ini waktunya. Kita buat trigger baru.
notif tabelnya kita pakai tabel pesanan. After insert tabel pesanan after insert transaksi besar ya, biar lebih bagus. Temuin notif ya, notif transaksi besar, transaksi besar aja. If jika new total harga tadi udah ini ya, tulis aja total harga lebih besar 200 kilo 200.000 dan maka insert untuk notifikasinya tadi apa ya, notifikasi nah ini notifikasi dengan pesan kasih pesan values-nya kontak transaksi dengan harga transaksi baru dengan harga new titik nomor invoice sebentar, pesanan kode invoice bukan nomor kode underscore ya, invoice ya. Bernilai
lebih tinggi. RP masukkan sini. Harganya ini titik total underscore harga. And if values ini kita nah sudah. Setelah ini tadi di tabel apa pesanan, jadi semisal kita ke tabel pesanan di tabel pesanan kita ubah data yang ini. Oke, tidak pernah, itu nanti bisa kalian coba ya. Ini kan indikasi terhadap transaksi dengan nilai yang besar, bisa memerlukan perhatian khusus. Semua trigger harus diterapkan pada database yang dimana masing-masing. Ya, udah semua triggernya. Bebas menentukan tabel yang relevan, kemudian pengumpulan ini oke. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.